Selebtuber, podcast Sarwenda bersama Denny Sumargo rupanya belum benar-benar meredakan polemik yang terjadi setelah perceraiannya dengan Ruben Onsu. Justru setelah podcast itu tayang, publik kembali dibuat heboh dengan berbagai reaksi yang bermunculan. Mulai dari unggahan Ruben Onsu yang dinilai netizen sebagai sebuah sindiran, tanggapan dari kuasa hukumnya, pengakuan Sarwenda soal isu pinjaman online, bantahan terhadap ucapan Chong, hingga kemunculan rekaman CCTV yang kembali memancing perdebatan. Lalu benarkah perang opini antara mantan pasangan ini kembali memanas? Yuk kita bahas. Ruben Onsu diduga beri respon lewat media sosial. Tak lama setelah podcast Sarwenda tayang, Ruben Onsu mengunggah potongan ceramah di media sosial pribadinya. Ia ceramah terlihat membahas tentang ciri-ciri orang munafik dan bohong. Meski Ruben tidak menyebut nama siapapun, unggahan itu langsung menjadi perhatian publik. Banyak netizen mengkaitkan waktu unggahan tersebut dengan podcast Sarwenda yang baru saja tayang. Komentar apa tuh Kak Tia? Suruh buktikan aja, dia ngomongin pinjol ini, buktikan aja. Ngoceh tanpa bukti, bohong. Kau bohong lagi. Enak kan gitu? Sebagian menilai unggahan itu merupakan sindiran halus. Namun hingga kini Ruben sendiri tidak pernah menyatakan secara langsung bahwa unggahan tersebut ditujukan kepada mantan istrinya. Komentar netizen pun langsung terbelah. Sabarnya kok Ruben menghadapi orang yang menyakiti Koko, tapi malah dia yang merasa tersakiti. Sehat selalu Koko Ruben. Kayaknya omongan Bunda Sarwenda beneran. Sementara netizen lain memilih tidak berspekulasi dan meminta publik tidak langsung menarik kesimpulan hanya berdasarkan unggahan media sosial. Tak hanya lewat media sosial nih guys, respon juga datang dari pihak kuasa hukum Ruben Onsu. Mereka membantah anggapan bahwa Ruben sengaja memojokkan Sarwenda. Menurut pihak Ruben, justru posisi Ruben sebagai seorang ayah yang merasa dirugikan oleh opini yang berkembang di tengah masyarakat. Pihak Ruben juga menanggapi pernyataan Sarwenda tentang ucapan Chong yang dibantah Sarwenda dan tuduhan debt kolektor pinjol. Menurut Minola, kalau ada kasus ini tinggal buktikan. Bahkan pihak pengacara pun membeberkan bukti video Sarwenda marah dengan berteriak-teriak. Padahal dalam podcastnya dengan Densu, Sarwenda bilang tidak suka ribut, tapi faktanya Wenda marah pun dengan berteriak. Kemarin udah isu debt collector kan udah banyak ya Bang. Sekarang muncul lagi tiba-tiba Sarwenda menyebut Ruben Onsu pinjol gitu Bang. Benar buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, dia di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu loh. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin-kemarin ada pinjol. Ya, berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilanda. Dan debt kolektornya nggak lihat berita. Setahun ini sudah kita sanggah debt kolektor yang mobil dulu tuh salah alamat datang ke sana. Kenapa nggak tagih Ruben? Ruben tuh rumahnya bukan di sana. Alamat terbarunya sudah ada. Kerjanya di stasiun televisi. Itu kan sudah beritanya sudah kemana-mana. Ini nggak lihat berita nih debt kolektornya masih datang ke rumah yang Ruben jelas-jelas nggak ada di tempat itu. Kan harusnya semua orang tahu bahwa Ruben sudah bercerai dan Ruben nggak tinggal sama lagi dengan S. Ngapain itu pinjol datang ke rumah yang bukan rumahnya Ruben gitu loh? Pakai logika aja, because law is logic. Kan saya selalu bilang hukum itu logika. Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan. Sebagian netizen tidak percaya Ruben melakukan pinjol. Tunjukkan taring Anda. Pinjol mana yang datang ke rumah nasabah malam-malam? Kok kayaknya susah percaya ya? Sekelas kok Ruben mendek cicilannya ampe pinjol.
Really? Doi punya banyak teman yang siap bantu dan jadi garda terdepan. Masa iya sampai pinjol? Selain isu pinjol dan bantahan soal ucapan Chong dalam podcast tersebut, Sarwenda juga sempat menyinggung isu pinjaman online yang selama ini ramai diperbincangkan. Pengakuan itu kembali menjadi sorotan dan memunculkan berbagai reaksi, termasuk dari pihak Ruben yang disebut memberikan tanggapan melalui jalur kuasa hukumnya. Di sisi lain nih guys, Sarwenda juga membantah sejumlah pernyataan yang sebelumnya disampaikan Chong. Bahkan Sarwenda sampai bersumpah bahwa apa yang disampaikannya merupakan fakta menurut apa yang ia alami. Jadi debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol, dari handphone, kartu kredit bank, semuanya ngonteknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah tidak pernah kirim debt collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia. Soalnya kalau gue nggak salah tangkap, Bang Minola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector gitu Enggak, kan? ini bukan debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Pokoknya lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku, Atas nama siapa? atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman, gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu ke Ruben? Nomornya sih. Oh, nomornya? Oke. Jadi dia minta. Ada KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu perlu di cross check semua. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan nanti simpang siur juga. Enggak, iya ada. Pokoknya dia dimintanya ke kamu. Iya, dia datang ke rumah aku. Kenapa dia minta ke kamu? Aku juga nggak tahu kok. Aku nggak turun. Kamu nggak tanya? Aku nggak turun. Oh, siapa yang itu turun? security di bawah. Aku udah nggak mau ketemu itu lagi deh, trauma aku kok. Debt collector pokoknya. Jadi nggak kelar itu masalah debt collector pinjol itu ya? Maksudnya aku gini, aku bilang kalau ada debt collector saya tidak meminjam duit. Jadi tidak meminjam apa-apa. Kalau saya maksudnya bilang sama security saya, kalau ada debt collector datang, jangan panggil saya lagi, saya trauma, saya takut. Ya iya loh kok, saya di rumah, saya perempuan, 2 anak saya perempuan gitu. Tiba-tiba kayak gitu didatengin banyak orang, didatengin ini, ya ada kepanikan lah dalam diri saya, itu pasti gitu. Dan saya merasa nggak nyaman di situ jadinya gitu. Iya. Dan saya nggak mau anak-anak saya melihat ini semua gitu loh. Kan saya aja panik gimana anak saya kalau misalnya pas lagi turun ngelihat orang sebanyak itu datang ke rumah gitu loh. Ucapan itu membuat publik kembali mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyampaikan informasi yang benar. Kolom komentar pun dipenuhi berbagai pendapat. Ruben gampang loh dicari, kenapa harus nagih ke Sarwenda? Lu pada percaya? Gue sih enggak. Kalau atas namanya juga RO, dia artis terkenal dan semua orang tahu RO. Mau nyari dia itu di Brownies aja, tiap hari nongol. Kenapa harus nyari si SW? Rekaman CCTV kembali menjadi sorotan. Polemik semakin panjang setelah beredar pembahasan mengenai rekaman CCTV yang disebut memperlihatkan Sarwenda sedang berbicara dengan nada tinggi. Hal ini kemudian dibandingkan dengan pernyataan Sarwenda di podcast yang menyatakan bahwa apapun masalahnya, anak-anak tidak boleh tahu. Perbedaan antara pernyataan tersebut dan narasi yang beredar mengenai rekaman CCTV pun memunculkan tanda tanya baru di kalangan netizen. Kenapa lu ada kesadaran itu datangnya dari mana? 1, aku nggak mau bikin huru hara. Oke. 2, aku tidak mau melibatkan banyak orang. Karena kalian boleh misalnya ajarin aku kalau aku salah, tapi tidak untuk menghina dan memfitnah. Ranahnya sudah banyak ini gitu. Aku tahu aku salah. Aku juga tahu kalau misalnya aku mau memperbaiki ini. Tapi kan aku yang lakuin. Jadi aku nggak mau melibatkan banyak orang di dalam ini. Makanya aku lebih milih diem. Karena kamu tahu kamu kan punya anak ya. Betul loh. Sebagai single fighter lah istilahnya sekarang, gak gampang sebenarnya kalau menanggapi anak-anak. Dan ketika berita ini blow up, aku sangat takut anak-anak aku tahu gitu tentang berita-berita di luar sana atau kayak gimana. Aku bisa ngecekin medsosnya di mereka atau kayak gimana, tapi
karena aku nggak bisa ngejaga teman-temannya mereka atau kayak gimana yang berhubungan sama mereka gitu. Ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, akhirnya di ruangan tertutup ini kayak begini ngapain? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu konteksnya, tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar lah. Ya, buktinya tuh berani tuh ribut teriak-teriaknya di satu rumah tuh dengar gitu. Kan kalau memang dibilang saya nggak mau dong bertengkar, apapun konteks pertengkarannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan poinnya kan? Iya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira cocok nggak sih situasinya? Ya itu yang kami mau sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kemudian dalam rangka kami ingin membuktikan tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang kami anggap itu merugikan kepentingan hukum klien kami harus mengangkat fakta-fakta dan bukti-bukti yang mungkin tidak disukai oleh orang yang merasa itu tidak seharusnya dibuka. Bang, satu lagi Bang. Akibatnya, perdebatan di media sosial kembali memanas. Katanya nggak mau ribut dengan anak-anak. Lah, itu anaknya digendong. Oh my god. Lawannya Sarwenda jejak digitalnya sendiri. Ceritanya, RO yang besar-besar suaranya saat bertengkar. Nggak taunya dari CCTV, dia yang teriak-teriak kayak kerasukan sampai keluarganya turun tangan. Satu podcast ternyata berbuntut panjang. Setelah Sarwenda menyampaikan versinya, kini publik mulai menyoroti setiap langkah Ruben Onsu. Mulai dari unggahan media sosial, pernyataan kuasa hukum, hingga berbagai isu lain yang kembali bermunculan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ini akan menjadi akhir dari saling klarifikasi? Atau justru masih ada kartu lain yang belum dibuka oleh masing-masing pihak? Kalau menurut Selebtubers, apakah polemik ini sebaiknya cukup diselesaikan lewat klarifikasi di media, atau sudah saatnya kedua belah pihak duduk bersama demi anak-anak? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.